Gimana kalau suatu hari datang cewek secantik ini ke rumah kalian, lalu meminta untuk diizinkan menginap di sana selama beberapa hari? Tentunya kalian gak bakal nolak dong. Tapi mungkin beda ceritanya kalau cewek ini datang dengan maksud jahat pada kalian dan keluarga. Halo guys, balik lagi di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. Bagi teman-teman yang baru aja gabung dengan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Channel ini akan menyajikan alur cerita film, namun tidak sembarang film karena nanti mayoritas film yang akan direview adalah film underrated atau film yang kurang populer namun memiliki kualitas setara film box office. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, langsung aja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Video kali ini, saya akan mengisahkan alur cerita film Poison Ivy: The New Seduction yang rilis tahun 97. Film bertema drama thriller ini dibintangi oleh James Priestley yang dengan total mendalami peran sampai rela berkali-kali mempertontonkan tubuh polosnya. Oke, sepertinya ini film yang kalian cari bukan? Tanpa perlu panjang lebar lagi, skuy kita larut dalam ceritanya. Di menit-menit awal film ini, diceritakan wanita bernama Becca yang tinggal di sebuah rumah mewah, sedang berbuat enak dengan seorang pria yang bekerja sebagai pesuruh di rumah itu. Tak berselang lama, datanglah pria kantoran bernama Ivan sang pemilik rumah. Karena terlalu fokus dengan kegiatan pompa memompanya, Becca pun tak sadar akan kedatangan Ivan. Dan seperti yang sudah bisa kita prediksikan, akhirnya Ivan menangkap basah ritual nikmat Becca dan pesuruh tadi. Ternyata di momen itu yang berbuat salah lebih galak. Ivan yang berhadapan satu lawan satu dengan pesuruh harus rela mendapat bau mentah di pipinya. Kekalahan fisiknya lantas membuat Ivan ngamuk dan mengusir pria itu dari rumahnya. Karena kejadian tadi bukan untuk pertama kalinya, Ivan pun kembali menegur Becca. Dan plot twist terjadi ketika seorang wanita yang bernama Katie tiba-tiba hadir di antara cekcok Ivan dan Becca. Ternyata Katie adalah istri sah dari Ivan, sedangkan Becca sendiri hanyalah asisten rumah tangga di sana. Terbongkarlah hubungan gelap yang selama ini disembunyikan Ivan pada istrinya itu. Tanpa perlu pikir panjang, Katie pun mengusir Becca beserta kedua anak gadisnya yang masih kecil-kecil. 11 tahun berlalu sejak peristiwa heboh itu. Suatu hari rumah keluarga Ivan kedatangan tamu seorang gadis cantik bernama Vio yang ternyata adalah anak dari Becca. Meskipun ibunya sempat membuat masalah di rumah itu, namun keluarga Ivan tetap menerima kehadiran Vio dengan tangan terbuka, terutama Joy, anak Ivan. Sewaktu masih tinggal di rumah itu, Vio merupakan teman sepermainan dari Joy. Ivan pun tak kuasa menolak permintaan sang anak untuk menampung Vio di rumahnya. Kebetulan saat itu Vio berencana melanjutkan sekolah sembari bekerja paruh waktu di kota itu. Akhirnya Vio mendapat kamar peninggalan dari Katie yang telah tiada. Malam itu Vio dan Joy menghabiskan waktu dengan berbincang seputar kehidupan Joy yang merupakan pemain tenis profesional dan sebentar lagi akan menikah dengan Michael, kekasihnya. Sikap mencurigakan Vio mulai terlihat saat penghuni rumah mewah itu sedang sibuk dengan rutinitasnya. Dengan mengendap-endap, Vio memasuki semua kamar di sana dan mengecek barang pribadi milik Joy. Suatu malam, Michael yang bekerja di perusahaan Ivan mengadakan private party di rumah bosnya itu. Karena berbeda strata sosial, keberadaan Vio nampak tak begitu dianggap oleh teman-teman Joy dan Michael. Pandangan merendahkan mereka lantas membuat Vio undur diri dengan alasan akan pergi bekerja. Dengan berpakaian minim serba hitam dan membawa satu tas penuh berisi borgol, entah pekerjaan macam apa yang dilakukan oleh Vio. Sepulang Vio dari tempat kerja, matanya mendapati Joy dan Michael sedang bermesraan di depan jendela kamar Joy. Tentunya hal itu terjadi tanpa sepengetahuan sang ayah. Vio pun berinisiatif untuk menguping aktivitas Joy bersama kekasihnya itu.
Namun, apa yang dilihat Vio di depan jendela kamar Joy tidak sepanas kenyataannya. Michael yang sudah sangat siap untuk berbuat enak, mau tak mau harus mengurungkan niatnya itu. Dengan wajah kusut, Joy bilang kalau dia sedang capek dan harus menyiapkan tenaga untuk latihan tenis keesokan harinya. Betapa kagetnya Michael melihat Vio sudah menunggunya di bawah tangga. Michael takut kalau ketahuan Ivan menyelinap ke kamar putri sematawayangnya itu. Dengan pakaian kerjanya yang serba kekurangan bahan, Vio mulai menggoda Michael. Tentunya Michael yang sedari tadi jelalatan menatap tubuh indah Vio hanya bisa pasrah kala cewek itu dengan sukarela mengemut tiang bendera miliknya. Tak dapat si cantik Joy, si sekel Vio pun jadi. Mungkin itu yang digumamkan Michael dalam hatinya saat itu. Setelah membantu Michael mengeluarkan unek-uneknya, tiba-tiba Vio kedatangan Joy yang mampir ke kamarnya. Pada Vio, Joy curhat tentang permasalahan pribadinya dengan Michael. Dia merasa tidak pernah mencapai puncak kenikmatan saat bermesraan dengan kekasihnya itu. Suatu pagi, mata Ivan hampir copot ketika menyaksikan Vio yang sedang berenang tanpa memakai penutup dada. Detakan jantung yang begitu cepat membuat Ivan sembunyi-sembunyi menonton pemandangan indah itu dari balik jendela. Vio pun kena semprot seorang asisten rumah tangga di rumah itu, sebut saja namanya Bibi, karena dengan lancangnya Vio memakai jubah mandi peninggalan Katie. Aksi jahil Vio dimulai saat Joy sedang berlatih tenis dengan seorang temannya di rumah. Tanpa prasangka apapun, Joy dan temannya James yang sedang kehausan langsung menenggak jus yang telah dicampur dengan anggur oleh Vio. Alhasil karena mabuk, latihan mereka hari itu kacau balau. Ulah Vio pun terus berlanjut dengan cara mengadu domba Joy dan Michael. Pada Michael, Vio bilang kalau Joy telah berselingkuh dengan cowok lain. Tanpa perlu waktu lama, Michael dengan mudah termakan omongan Vio. Dan Vio berhasil mengajak Michael mantap-mantap untuk menghilangkan kegalauan dari cowok itu. Di lain kesempatan, Vio juga mulai mendekati Ivan dengan cara memberikan perhatian dan mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatannya. James yang mabuk dan diungsikan ke kamar Vio juga tak luput dari rencana jahil itu. Ketika baru sadar dari mabuknya, dia sudah dikagetkan dengan borgol yang menghiasi tangannya. Bukan hanya itu, di sana ada Vio yang juga lagi tiduran dengan hanya memakai dalaman. Tentu saja kondisi tersebut membuat James bingung dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Joy yang pusing akibat kebanyakan minum kembali bertambah pusing saat Ivan marah karena mendapati jaket Michael yang ketinggalan di rumah itu. Dan di dalam sakunya ada obat-obatan yang seharusnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Tentu saja semua itu adalah rencana dari si licik Vio. Joy pun terus saja dipanas-panasi oleh Vio tentang kelakuan minus kekasihnya. Dan kembali karena ulah Vio, malam itu Ivan terpaksa batal kencan dengan wanita yang ditaksirnya. Ivan yang kesal akhirnya dibuat mabuk oleh Vio, lalu dengan kondisi setengah sadar, dirinya pun mantap-mantap dengan gadis yang lebih pantas menjadi anaknya itu. Bibi makin bertambah curiga dengan gelagat aneh Vio, setelah menemukan gaun yang dipakai gadis itu kemarin malam tergeletak di kasur Ivan. Kecurigaannya pun terbukti kala sebuah panggilan telepon dari wanita yang ditaksir Ivan bilang kalau dia sudah mengirim voice call berkali-kali ke rumah itu namun tak ada balasan. Bibi langsung tahu bahwa Vio adalah dalang dari kejanggalan itu. Namun belum sempat melakukan tindakan apapun, Vio sudah menghadang Bibi yang ingin keluar rumah. Michael yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Joy mendatangi rumah kekasihnya itu. Namun karena saat itu para penghuninya sedang tak ada di tempat, Michael pun nekat menyusup masuk ke dalamnya. Dia juga ingin melenyapkan rasa penasarannya pada sosok Vio. Dan benar saja setelah mengecek isi tas dari gadis itu, Michael menemukan alat-alat untuk pemuasan ritual nikmat yang cenderung ke arah kekerasan. Vio yang ternyata sedari tadi ada di belakang Michael pun langsung memukul kepala cowok itu hingga pingsan. Baru saja bangun dari pingsannya, oleh Vio, Michael langsung disuntik obat-obatan terlarang dengan dosis melewati batas. Kebohongan Vio pada Joy pun terungkap kala Joy yang menemukan jaket milik Michael tergeletak di meja makan. Padahal Vio mengaku kalau Michael tidak mampir ke rumah siang itu. Ivan juga mendapat info kalau sebenarnya voice call dari wanita yang ditaksirnya telah diterima oleh Vio, namun tak disampaikannya kembali ke Ivan. Vio yang takut diusir oleh Ivan akhirnya kembali menggunakan tubuhnya untuk menggoda pria tua itu.
Betapa terkejutnya Joy ketika mendapat kabar meninggalnya Michael karena dilenyapkan dengan sengaja oleh seseorang. Hatinya pun bertambah remuk saat mendapati sang ayah yang sedang bermesraan dengan Vio di kamar. Kekacauan itu membuat Joy langsung pergi dari rumah itu. Ivan yang memiliki riwayat penyakit jantung akhirnya kambuh karena kejadian barusan. Dengan berjalan sempoyongan, Ivan berusaha mencapai mobilnya untuk pergi mencari bantuan. Tapi belum sempat menyalakan mobil, Ivan sudah keburu pingsan di kursi kemudi. Melihat kesempatan itu, Vio langsung menyalakan mesin mobil dan membiarkan Ivan yang sedang tak sadarkan diri menghirup asap knalpot di garasi yang pengap itu. Sepulangnya dari menenangkan pikiran, Joy mendapati listrik di rumahnya yang padam. Saat sedang mencari sekring, dia pun menemukan jenazah Bibi yang disembunyikan Vio di dalam lemari. Joy berusaha menelpon polisi, tapi saluran telepon di rumah itu sudah diputuskan oleh Vio. Nampaknya Vio yang sakit jiwa ingin membalas dendam pada keluarga Joy karena telah mengusir dirinya dan sang ibu dari rumah itu beberapa tahun lalu. Joy yang ketakutan dipaksa olehnya untuk mengulang kembali kejadian di masa lalu saat mereka bermain boneka. Merasa dirinya dalam bahaya besar, Joy pun melakukan perlawanan pada Vio. Mereka akhirnya bergumul dan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan saat pertikaian itu berlanjut di depan tangga, tiba-tiba karena sebuah dorongan, Vio kehilangan keseimbangan dan jatuh menggelinding ke lantai bawah. Dan akhirnya Vio pun menyusul almarhum Michael ke akhirat. Film ini diakhiri dengan scene di mana Joy menghela nafas kelegaan dan beranjak keluar dari rumahnya. Dari alur cerita film ini, saya bisa mengambil sebuah pelajaran di mana keinginan balas dendam memang merupakan insting manusia pada orang yang menyakitinya. Namun akan lebih bijak apabila dilakukan dengan cara menjadi pribadi yang lebih sukses daripada orang itu. Demikian alur cerita film Poison Ivy: The New Seduction. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!